Awalnya teman-teman, sebelum saya mereview ataupun melihat video ini, saya menganggap Mikhail Tal yang paling brutal melakukan taktikal dalam bermain catur. Tetapi pandangan saya berubah teman-teman. Pada saat pertandingan 1930, bayangkan 1930, langkah taktikal sangat sadis diperlihatkan di papan. Glasberg versus Miguel Nadrov. Siapkan konsentrasi tinggi. Dengan detail, bantuan rekomendasi komputer, saya akan analisis pertandingan ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Selamat menyaksikan. Glasberg dalam pertandingan ini pemegang buah putih, memulai dengan pion ke D4. Miguel Nadrov pion ke F5. Terjadi pembukaan pertahanan Belanda. Bagaimana keseruannya setelah pion ke C4 oleh Miguel dibalas kuda ke F6? Masih terlihat sangat sederhana saat kuda dan pion dimainkan oleh kedua pemain. Banyak dari kita ataupun pemain-pemain pemula, saya sering menggunakan langkah ini teman-teman. Tetapi dalam pembelajaran kali ini sangat jelas bagi saya untuk menciptakan peluang langkah taktikal saat saya bermain nanti. Kita lanjutkan. Setelah hitam, pion ke C6 dan putih. Di sini tidak terburu-buru memukul pion center. Tetapi Glasberg menempatkan gajahnya ke D3. Bagaimana Miguel Nadrov merespon penempatan gajah ke D6? Masih sangat normal pertandingan ini. Kedua pemain rokade sayap raja. Yang menjadi pembeda teman-teman, manuver kuda ke E2 dibalas kuda ke D7, dan lihat putih ataupun Glasberg memainkan kuda ke G5. Simpelnya tujuannya jelas, mengancam pion E6 untuk mencakar benteng dan menteri. Tetapi kita mendapatkan pelajaran. Miguel Nadrov menghukumnya. Langkah kuda ini dibalas dengan pemukulan pion oleh gajah. Mungkin teman-teman juga sangat jelas terlihat apabila raja terus memukulnya, maka kuda tempo skak menteri akan memukul kuda putih. Maka dari itu Glasberg tidak memukul gajahnya. Inilah hukumannya langkah kuda ke G5. Dibalas Miguel memukul pion. Raja pun bergeser ke H1. Dampak berikutnya teman-teman. Kuda dinaikkan ke G4 menjaga gajah, sekaligus menteri menyerang kuda putih. Perhatikan, ada beberapa langkah alternatif yang bisa kita pelajari dengan posisi seperti ini. Berharap bisa memainkan pion F1 langkah mengancam kuda, hitam pasti memukul kuda, walaupun terlihat bisa memukul kuda di sini, menteri ditempatkan ke jalur H. Ancaman open skak ini sangat berbahaya untuk beberapa langkah ke depan. Lantas apa yang diperbuat Glasberg? Kita perhatikan teman-teman, kembali ke partai aslinya. Saat kuda ditempatkan ke G4 oleh Miguel, dia memainkan pion 2 langkah menjaga kudanya. Apakah cukup sampai di sini? Tentu tidak. Miguel Nadrov mempersiapkan kembali rencananya untuk menggunakan langkah taktikal. Menteri ini akan ditempatkan ke H5, tidak ada yang bisa menghalangi hal tersebut. Maka dari itu, Glasberg hanya bisa membuka ruang untuk rajanya. Pion ke G3. Dengan tujuan awal, menteri ditempatkan ke H5, membawa raja ke G2 oleh Glasberg. Apakah selesai teman-teman? Yang nantinya bisa mungkin benteng ke F1 oleh putih. Bisa juga memainkan kuda oleh hitam ke F6, tetapi ini bukan pemikiran Miguel Nadrov. Yaps, dia mengorbankan gajahnya. Apa yang bisa diperbuat oleh putih? Memukulnya dengan raja, memukulnya dengan benteng, dia akan tewas. Jika kalian penasaran untuk langkah tewasnya, apabila ucapan saya tadi dilakukan,
kalian bisa pause videonya dan berpikir langkahnya. Hanya simple teman-teman. Tujuannya menteri ke H2 untuk mengambil tempo skak. Kotak itu sudah dilindungi oleh kuda yang ada di G4. Maka dari itu putih memaksa memukul dengan kuda. Tetap saja tempo skak dilakukan oleh Miguel. Raja naik ke F3. Apakah selesai? Tidak. Mengorbankan pion. Tujuannya jelas ke E4 skakmat. Ancamannya bukan main-main. Dipukul dengan pion yang ada di D4. Selesai? Belum, teman-teman. Mengorbankan kudanya. Setelah pengorbanan tersebut diambil, maka mengambil tempo skak oleh hitam dengan kuda. Raja naik ke F4. Saatnya mengambil tempo skak kembali. Raja mundur ke F3 agar tidak terjadi pengulangan langkah. Brilliant move kembali dilakukan oleh Miguel Nadov. Pion ke F4. Menghambat pergerakan rajanya. Bagaimana konsekuensinya setiap pengorbanan yang diberikannya, teman-teman? Memukul dengan pion yang ada di G3, maka inilah yang akan terjadi skakmat. Kudanya sangat berbahaya, mungkin kalian berpikir, pukul saja dengan gajah. Jika itu dilakukan, baiklah, kita analisis. Semua sudah dikunci oleh Miguel. Posisi mengorbankan gajah kembali memaksa raja untuk memakannya. Kemana tempatnya? Yes, ke G4. Dan ini harus dipukul oleh raja. Berikutnya, selesai permainan teman-teman. Raja digiring dan dipukul oleh pion. Gajah tersebut mengambil tempo skak, paksa raja memakan, giliran benteng ke F6, dan nantinya ke H6 untuk mematikan raja putih. Luar biasa dan sangat luar biasa pemikiran dari Miguel Nadov telah mempersiapkan beberapa langkah ke depan untuk mematikan raja putih. Maka dari itu tidak memukul kuda, tidak memukul pion dengan pion G4, tetapi memukul pion dengan E3. Masih dicoba Gersberg. Apakah sudah selesai serangan Miguel? Belum, teman-teman. Tepat sekali, gambaran analisis tadi sudah memberikan contoh untuk langkah berikutnya. Penempatan gajah ke G4. Jika raja menghindar ke E3, maka menterinya akan tumbang. Hal itu tidak diinginkan oleh Gersberg. Maka dari itu, memukul gajah dengan raja. Pengorbanan kembali, teman-teman. 4 perwira dibuang dan 2 pion. Bagaimana konsekuensi ke depannya setelah posisi seperti ini? Selesai dengan pion. Luar biasa. Saya sangat takjub dengan pemikiran Miguel Nadov. Ambil pelajaran pentingnya, saya sudah menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Adakah kesalahan dari Gersberg? Jika kita flashback beberapa langkah ke depan, terlihat langkah kuda yang ditempatkannya ke G5 tidak bergerak sama sekali. Setelah dia menempatkan ke G5, serangan pun dilancarkan oleh Miguel Nadov menggunakan gajahnya. Perhatikan langkah kuda yang tadinya di F3 ditempatkan ke G5. Tujuannya mungkin mencakar ya, atau mengambil pion yang ada di E6. Langsung dihukum sangat sadis oleh Miguel. Ucapan terima kasih kepada channel ini, cukup subscribe dan nyalakan juga loncengnya, berikan komentar yang positif. Yang pastinya saya akan terus memberikan video-video unggulan dari pecatur dunia untuk kalian manfaatkan ilmu. Bye-bye. Jangan lupa subscribe.